Ya, renungan pendahuluan prinsip kebenaran. Anggota-anggota kita perlu memahami ramalan-ramalan Allah. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang sistematis tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan, yang akan melayakkan mereka menghadapi apa yang akan datang ke dunia ini, serta mencegah mereka agar tidak terombang-ambingkan oleh setiap angin pengajaran. Beberapa prinsip kebenaran yang harus dipahami oleh kita adalah oleh perantaraan Roh Suci, Tuhan Allah berkomunikasi dengan manusia. Maka mereka yang dengan sengaja menolak agen perantara ini sebagai berasal dari setan, mereka telah memutuskan saluran komunikasi di antara jiwanya dengan sorga. Tuhan Allah bekerja melalui manifestasi rohnya untuk menegur dan meyakinkan orang berdosa akan dosa-dosanya. Maka jika pekerjaan roh itu pada akhirnya ditolak, tak akan ada lagi apapun yang dapat Allah perbuat bagi jiwa. Sumber terakhir dari kemurahan ilahi telah dilaksanakan. Pelanggar hukum itu telah memutuskan dirinya lepas dari Allah. Maka dosa tidak lagi memiliki obatnya yang akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi kuasa cadangan oleh mana Allah dapat berupaya untuk meyakinkan dan mentobatkan orang berdosa itu. Tinggalkan dia. Demikianlah perintah ilahi. Tanpa penerangan dari roh, maka manusia tidak akan mampu untuk membedakan kebenaran daripada kesalahan. Lalu mereka akan jatuh ke bawah cobaan-cobaan setan yang licik. Christ Subject Lesson halaman 409. Banyak pengajaran Kristus mula-mula tidak dipahami oleh murid-murid, dan kerap kali pengajaran-pengajarannya tampak hampir dilupakan. Tetapi di bawah pengaruh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ini kemudian dihidupkan kembali dengan terang, dan melalui murid-murid kebenaran itu dibawa dengan jelas di hadapan orang-orang yang baru bertobat yang ditambahkan kepada jemaat. Barang siapa yang menunggu sampai seluruh pengetahuan atau kebenaran dimiliki, baru mau ia melaksanakan imannya, ia tidak akan memperoleh berkat dari Allah. Gospel Workers halaman 260. Tuntutan Tuhan sebelum kita semua melaksanakan pekerjaan yang dimintakan ke kita sebelum kedatangannya. Pada zaman ini, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam awan-awan surgawi, pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis harus dilaksanakan. Allah memanggil orang-orang yang akan menyiapkan satu umat supaya tahan berdiri pada hari Tuhan yang besar itu. Agar kita sanggup menyampaikan suatu pekabaran seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, maka kita harus mempunyai pengalaman rohani yang sama seperti yang dialaminya. Pekerjaan yang sama harus dikerjakan dalam diri kita. Kita harus memandang Allah, dan dalam memandang kepadanya, kita kehilangan pandangan akan diri sendiri. Kita sedang mendekati akhir dari sejarah bumi ini, maka berbagai bidang pekerjaan Allah harus dimajukan dengan lebih banyak berkorban daripada sebelumnya. Pekerjaan bagi akhir zaman ini adalah suatu tugas pengabaran Injil, menyajikan kebenaran mulai dari huruf pertama, urutan-urutan abjadnya, A sampai kepada huruf terakhirnya Z, berarti usaha penginjilan. Cancel Soundhouse halaman 300. Halangan besar bagi penyambutan. Halangan besar bagi penyambutan maupun untuk pemberitaan kebenaran ialah kenyataan bahwa ia itu mengandung hal yang tidak menyenangkan dan kecelaan. Inilah satu-satunya argumentasi melawan kebenaran yang tidak pernah dapat ditolak oleh para pembawanya. Namun hal ini tidak akan mengecilkan hati para pengikut Kristus yang sejati. Mereka itu tidak akan menunggu sampai kebenaran itu menjadi terkenal, karena yakin akan tugas kewajibannya. Maka mereka yang terbuka menyambut salib itu, bersama-sama dengan Rasul Paulus yang memperhitungkan bahwa kesusahan kita yang ringan, yang hanya untuk sementara ini, akan memberikan bagi kita suatu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan berbobot. Bersama-sama dengan dia yang dahulu, yang menghargai kecelakaan Kristus sebagai harta kekayaan yang jauh lebih mahal daripada kekayaan-kekayaan di Mesir.
The Great Controversy halaman 459 dan 460. Udah habis ya? Oke, jadi kalau tadi saya baca, saya kurang dapat intisari dari kalimat ini, karena judulnya itu ada prinsip kebenaran. Tapi setelah baca di dalamnya, ini prinsip kebenarannya ini hanya berbicara mengenai ya adanya perantara ya yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu Roh Suci. Ya, di mana tugas Roh Suci itu akan membawa kepada seluruh kebenaran. Jadi kita berkomunikasi dengan sorga, lalu ada perantara yaitu namanya Roh Suci. Nanti Roh Suci itu akan bekerja, tolong turunin anak. Roh Suci itu akan bekerja, lalu melalui Roh itu dia akan menegur dan meyakinkan orang berdosa akan dosa-dosanya. Ya, apabila jika pekerjaan Roh ini ditolak, ya maka tidak akan ada lagi apapun yang dapat diperbuat bagi jiwa. Sepanjang yang saya pelajari selama ini dan kita sudah pelajari, ya kita menolak roh itu adalah selama yang kita mengerti selama ini adalah menolak terang. Ya, apabila kita menolak terang, maka tentunya kita tidak ada lagi pengaruh roh di dalam kita. Teguran-teguran itu menjadi tidak ada, ya maka kita akan masuk ke dalam dosa-dosa kita. Ya nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Ray. Ya karena sepanjang yang saya tahu, menolak roh suci itu adalah menolak terang yang ditawarkan kepada kita. Tetapi kalau di sini dibaca tadi, mereka telah memutuskan saluran komunikasi di antara jiwa dengan sorga. Tuhan Allah bekerja melalui manifestasi rohnya untuk menegur dan meyakinkan orang berdosa akan dosa-dosanya. Pertanyaannya apakah kalau kita sudah menerima terang, maka otomatis ya pekerjaan roh itu tidak lagi menegur ya akan seluruh dosa-dosa kita. Yaitu nanti biar dijelaskan oleh Saudara Ray. Tanpa penerangan dari roh, maka kita tidak akan mampu untuk membedakan kebenaran daripada kesalahan. Ya, lalu kita akan mudah jatuh ke dalam cobaan-cobaan setan yang licik. Ya, untuk masalah cobaan-cobaan setan yang licik ini nanti juga bisa dijelaskan oleh Saudara Rain. Artinya tanpa penerangan dari roh, kalau kita tidak banyak membaca, ya maka cobaan-cobaan itu bisa jadi adanya kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, sehingga kita akan mudah masuk ke dalam pengertian-pengertian yang ingin dibawakan oleh setan yang tadi. Banyak pengajaran Kristus yang mula-mula tidak dipahami oleh murid-murid, dan kerap kali pengajaran-pengajarannya tampak hampir dilupakan. Tapi kalau kita dikaruniai atau dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka kebenaran-kebenaran ini akan dihidupkan kembali dengan terang, dan melalui murid-murid kebenaran itu dibawa dengan jelas di hadapan orang-orang yang baru bertobat dan ditambahkan kepada jemaat. Barang siapa yang menunggu sampai seluruh pengetahuan kebenaran dimiliki, baru mau ia melaksanakan imannya, ia tidak akan memperoleh berkat dari Allah. Ya di sini dijelaskan bahwa iman seperti yang tadi disampaikan, belajar, mengerti, percaya, dan berbuat. Jadi apa yang sudah kita pelajari, ya itu kita mengerti, kita percaya, lalu kita laksanakan. Itu adalah pengertian daripada iman. Tapi tidak bisa kita menunggu sampai seluruh pengetahuan atau kebenaran itu dibukakan baru kita mau menjalankan iman kita. Ya karena ternyata dalam perjalanan untuk menjalankan iman itu juga tidak mudah. Tuntutan Tuhan sebelum kita semua melaksanakan pekerjaan yang dimintakan ke kita sebelum kedatangannya, saya bacakan lagi yang huruf tebal agar kita sanggup menyampaikan suatu pekabaran yang dilakukan Yohanes Pembaptis, maka kita harus mempunyai pengalaman rohani yang sama yang seperti yang dialaminya. Ya, tulisan yang ditebalkan ini sudah pernah diajarkan kita berkali-kali bagaimana kehidupannya Yohanes itu mengasingkan diri. Maka di sini diceritakan bahwa kita juga harus memiliki pengalaman rohani yang sama seperti dirinya. Kita sedang mendekati akhir dari sejarah bumi ini.
maka berbagai bidang pekerjaan Allah harus dimajukan dengan lebih banyak berkorban daripada sebelumnya. Ya ini saya agak kurang paham, nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Ray. Inilah satu-satunya argumentasi melawan kebenaran yang tidak pernah dapat ditolak oleh para pembawanya. Halangan besar bagi penyambutan maupun untuk pemberitaan kebenaran ialah kenyataan bahwa ia itu mengandung hal yang tidak menyenangkan dan kecelakaan. Ya, pada umumnya halangan besar bagi kita menyambut sebuah kebenaran kalau dia banyak bercerita mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang membuat kecelaan, maka tentunya kita akan melakukan banyak argumentasi melawan kebenaran tersebut dan bahkan menolak dari orang yang membawakannya. Kesusahan kita yang ringan yang hanya sementara ini akan memberikan bagi kita suatu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan berbobot. Bersama-sama dengan Dia yang dahulu, yang menghargai kecelakaan Kristus sebagai harta kekayaan yang jauh lebih mahal daripada kekayaan-kekayaan di Mesir. Ya, kalau di sini ditulis oleh Nyonya White, kesusahan kita yang ringan yang hanya sementara ini akan memberikan bagi kita suatu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan berbobot. Sama-sama dengan Dia yang dahulu, yang menghargai kecelakaan Kristus bagi harta kekayaan yang jauh lebih mahal daripada kekayaan-kekayaan di Mesir. Ya, itu merupakan ayat hiburan yang ditulis oleh Nyonya White untuk sebagai renungan buat kita. Silakan nanti Saudara Ren bisa menambahkan. Ya, oke. Terima kasih, Saudara Victor. Coba boleh naik dulu ke Ana yang pertama. Saudara-saudara, bacaan ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Ini gambaran keseluruhan praktek beragama kita. Ya, pelajaran ini adalah lanjutan dari pelajaran 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang time setting, di mana time setting itu ditolak oleh banyak orang. Jadi bukan hanya sebagian dari kelompok kita orang Davidian yang menolak, bahkan orang-orang dunia pun tidak ada yang bersedia untuk mau menerima time setting. Bukan hari ini, sudah dilakukan sejak zamannya William Miller tahun 1844. Mayoritas orang menolak time setting. Ya, pelajaran yang terjadi di tahun 1844 ternyata tidak menjadi satu pendidikan bagi orang-orang yang berada di dalam periode paling terakhir ini. Kesalahan-kesalahan orang-orang di zaman William Miller dulu ternyata masih diulangi pada saat ini. Ya, maka ini apa yang menjadi masalah bagi orang-orang menolak time setting adalah apa? Adalah pikiran. Yang tadi kita bahas, yaitu yang membuat orang-orang menolak time setting adalah karena pengaruh pikiran. Ya, jadi jangan anggap remeh, jangan anggap sederhana pembelajaran kita hari ini. Ya, dari setiap pembelajaran kita memang setiap 2 minggu sekali itu semuanya berbobot. Ya, kalau saudara semua pelajari benar-benar itu semua berbobot. Tidak ada yang bisa kita anggap angin lalu. Semuanya itu menentukan keselamatan kita. Ya, kita sekarang coba cari tahu tentang apa sih bahayanya pikiran itu, pengaruh pikiran. Kita tahu ya dari zamannya William Miller itu akibat orang-orang mempengaruhi pikiran orang banyak, akhirnya banyak yang meninggalkan ajaran time setting. Ya, banyak orang yang menolak tentang time setting. Bahkan mereka dengan bangganya mengatakan apa? Kami tidak menolak mengenai apa yang kami tolak adalah time settingnya, katanya dia. Kami menerima apa yang disampaikan tentang Ka'bah, kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kami tidak bersedia untuk penghitungan waktunya. Padahal kemarin kita udah bedah, padahal yang Tuhan berkati, yang malaikatnya hilir mudik datang kepada William Miller adalah penghitungannya, bukan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah ini kebalik nih, orang-orang di zamannya William Miller, mereka percaya sama kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tapi mereka tidak terima mengenai time setting, hitungan time settingnya.
Padahal hitungan time settingnya itulah yang diberkati oleh malaikat-malaikat yang diutus dari kerajaan sorga. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, sampai hari ini teman-teman kita yang anti time setting ternyata masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama dari orang-orang tersebut, ya. Nah, jadi kenapa kok kita sekarang membahas tentang prinsip? Karena kita harus tahu dulu prinsip kebenaran itu yang bagaimana, supaya ketika ada pengaruh-pengaruh pikiran, angin-angin pengajaran, itu tidak bisa menjatuhkan kita, ya. Kita membagi ada 3 bagian di dalam bacaan renungan pendahuluan ini. Ini kalau mau dicari ini banyak sekali, tapi saya coba merumuskan bicara tentang prinsip kebenaran supaya kita tidak tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran, oleh pengaruh-pengaruh pikiran seperti orang-orang yang anti time setting tadi, ya. Saya coba membagi menjadi 3, yaitu yang pertama, beberapa prinsip kebenaran yang harus dipahami. Yang kedua, tuntutan Tuhan sebelum kita semua melaksanakan pekerjaan yang dimintakan kepada kita sebelum kedatangannya, ya. Ini semua porsinya kita, yaitu pertama kita harus kenal dulu prinsipnya supaya ada angin-angin pengajaran kita bisa luput. Terus yang kedua, setelah kita tahu prinsip-prinsipnya, kita harus tahu tuntutan Tuhan sebelum kita mau melaksanakan pekerjaan membawakan pekabaran kepada buah-buah kedua, itu apa sih yang diminta dari kita. Kita harus lakukan apa dulu. Ya, ketiga, kita juga jangan lupa bahwa ada halangan besar bagi penyambutan. Jadi ada tawaran kebenaran, ada perintah yang Tuhan minta kepada kita. Ini jangan dikira tanpa halangan. Ya, seperti tadi kita intronya tadi kita bilang, kita sudah katakan bahwa setan itu tahu kalau dia kalah sekarang, dia kalah untuk selama-lamanya. Jadi jangan dikira kita mau melaksanakan satu tanggung jawab sebelum bekerja bagi pekabaran kepada buah-buah kedua tanpa halangan, itu salah besar, ya. Mari kita ke atas. Ini saya nambahkan lagi dari apa yang Victor tadi sudah sampaikan. Saya coba tegaskan lagi betapa pentingnya kita perhatian kepada hal ini, ya, supaya jangan kita ngulang-ngulang lagi kesalahan orang-orang yang sudah di tahun 1844, jangan diulangi lagi di tahun sekarang ini. Ya, masih ada waktu saudara-saudara yang masih meragukan time setting. Ya, ada yang bilang 2027, ada yang 2028, ada yang 2029. Anda goyang. Patutkah kita goyang? Atau udah nanti aja lah, kita tungguin aja lah 2027 terjadi, ya kita ikuti. Kalau kita tidak terjadi, ya kita maju ikutin orang-orang yang ke 2008, 28, 29. Apakah boleh berpikir begitu? Adakah dibenarkan oleh Tuhan cara-cara berpikir demikian? Ya, nah ini yang kita harus tahu. Kita harus berada di mana dengan kondisi-kondisi berbagai aliran-aliran. Ada yang aliran 2027, ada aliran 2028, ada yang aliran anti time setting. Kita harus di mana? Nah, ini mari kita ikuti bacaan sederhana dari renungan pendahuluan ini. Yang pertama, anggota-anggota kita perlu memahami ramalan-ramalan Allah. Tuh ya, ini prinsip kebenaran. Ya, saya sih yang memberi judul tentang prinsip kebenaran, itu saya yang memberi judul. Ya, jadi dikatakan di dalam bacaan pertama ini, anggota-anggota kita perlu memahami ramalan-ramalan Allah. Kenapa perlu? Karena ada angin-angin pengajaran. Jadi kalau kamu memahami ramalan-ramalan Allah, kamu tidak akan bisa dibohongi. Tapi kalau kamu nggak memahami, kamu nanti bisa saja ada orang bilang, ini dari Tuhan loh. Kamu karena nggak tahu, oh ya bisa juga ini dari Tuhan. Kamu percaya, kamu ikuti. Padahal itu bukan dari Tuhan. Ya, kita lanjut. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang sistematis tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan. Ya, jadi orang-orang yang dikatakan perlu memahami ramalan-ramalan Allah, ini dikatakan mereka juga perlu memiliki pengetahuan yang sistematik tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan. Kenapa? Kenapa? Berkali-kali kita harus buat pertanyaan, kenapa? Karena angin-angin pengajaran. Karena tidak tinggal sendirian kebenaran Tuhan itu. Ada pesaing-pesaingnya. Ya, jadi kita
dibekalilah dalam bacaan Nyonya White ini. Pertama, memahami ramalan Allah. Yang kedua, kita harus mempunyai pengetahuan yang sistematik tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan. Kita harus kuasai prinsip-prinsipnya. Jadi sebelum masuk ke dalam kebenarannya, rumus-rumusnya kita kuasai dulu. Supaya kalau ada orang yang pintar sekali dia bicara, pintar sekali mengemas sesuatu pengetahuan, kita bisa tahu ini kira-kira benar nggak? Ini datang dari Tuhan atau dari roh yang lain? Kita bisa mendeteksi. Jangan karena dia pinter ngomong terus kita langsung hanyut. Kita kira itu dia bener. Sedangkan yang satunya ngomongnya berantakan. Terus kita bilang, oh karena dia berantakan ini salah. Padahal tidak. Padahal yang berantakan ini karena dia tidak punya penganggur-penganggur di pasar, ya. Jadi nubuatan Matius 20 ya. Penganggur-penganggur di pasar, dia nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga kita yang tadinya mengira kalau orang mengemasnya dengan bagus itu pasti kebenaran, salah besar, karena kita harus tahu prinsip-prinsipnya. Tidak sesuatu yang disajikan dengan baik, cantik, menarik, itu pasti kebenaran. Tidak, rumus Tuhan nggak demikian. Tuhan sengaja milih seorang Daud yang kecil, remeh-temeh. Orang tuanya aja nggak yakin bahwa ini orang bisa dipercaya untuk jadi raja bangsa Israel. Bapaknya sendiri, Isai, tidak percaya. Dengan cara-cara yang seperti itulah Tuhan akan gunakan cara-cara pekerjaan yang paling terakhir. Jadi kalau kita nggak ngerti prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan, maka rawan kita bisa tergoda. Hawa itu tergoda karena apa? Karena kemasan setan datang dalam bentuk wujud hewan yang tercantik, yaitu ular. Coba dia datang dengan hewan yang paling terburuk, mungkinkah Hawa tergoda? Tidak. Maka itu kuasailah tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan. Supaya apa? Ketika godaan itu datang bentuknya mau kemasan bagaimanapun, kalau kita kuasai prinsipnya, kita bisa deteksi ini benar atau tidak. Ya, kita lanjut. Ya, yang akan melayakkan mereka menghadapi apa yang akan datang ke dunia ini. Tuh ya, yang akan melayakkan mereka menghadapi apa yang akan datang ke dunia ini, serta mencegah mereka agar tidak terombang-ambing oleh setiap angin pengajaran. Ini sengaja saya taruh di paling pertama. Ya, ini kita harus kuasai. Ya, kayak tadi kita udah kasih contoh tentang kenapa orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang, Yusak dan Kaleb, yang lainnya gugur semua. Karena apa? Karena mereka ikut-ikutan. Kalau dia ikut-ikutan artinya apa? Dia nggak ngerti prinsip-prinsip kebenaran. Karena apa? Prinsip-prinsip kebenaran itu harus dipelajari, harus dimengerti, baru dia percaya. Tapi kalau orang yang ikut-ikutan, belajar aja enggak, apalagi dia mengerti. Terus lalu percayanya apa? Ya percayanya karena bapaknya percaya, atau ibunya percaya, atau suaminya percaya, istrinya percaya, atau orang lain percaya. Jadi dia percaya. Ya. Jadi ini harus kita tahu bahwa pertama sekali untuk orang yang berada di paling akhir, pertama dia harus hafal, dia pahami ramalan-ramalan. Terus yang kedua tentang prinsip-prinsip belajar kebenarannya itu bagaimana. Baru nanti langkah berikutnya belajar kebenarannya. Prinsipnya dulu kita kuasai. Ya, oke? Kita lanjut sekarang kepada beberapa prinsip yang harus dipahami. Ini penting semuanya saudara-saudara sekalian. Ya, kita coba baca yang berikutnya ini. Adalah oleh perantaraan Roh Suci, Tuhan Allah berkomunikasi dengan manusia, maka mereka yang dengan sengaja menolak agen perantaraan ini sebagai berasal dari setan, ya. Jadi orang-orang yang mengira ada sesuatu kebenaran yang disampaikan, ya. Kita harus tahu wujud daripada Roh Suci itu adalah apa? Kebenaran. Karena Roh Suci itu tidak tampak. Roh Suci itu hasil kerjanya hanya bisa terlihat setelah dia mengilhami Nyonya White atau Victor Utef. Maka Nyonya White dan Victor Utef menulis dan jadilah buku-buku itu, dan buku-buku itu disampaikan kepada kita. Itulah komunikasinya Tuhan kepada kita. Buku-buku itulah alat komunikasinya Tuhan. Jadi kalau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku-bukunya Nyonya White itu kita tolak,
dan kita katakan itu berasal dari setan, ada bagian-bagian dari Nyonya White Victor Utep yang disampaikan terus kita tolak, ya, kita katakan dari setan. Kita baca terlebih lanjut. Mereka telah memutuskan saluran komunikasi di antara jiwanya dengan sorga. Oh, saudara, kalau sudah diputuskan hubungan dengan Allah, lalu saudara mau berdoa, kira-kira didengar nggak? Ya, saudara mau ngemis-ngemis, didengar atau tidak? Ya tidak, karena sudah diputus. Jadi hati-hati saudara, jangan dengan mudahnya saudara katakan sesuatu bagian dari produk roh suci, itu Anda katakan berasal dari setan. Karena kalau Anda sudah lakukan itu, Anda katakan itu dari setan, misalnya kayak time setting tadi, itu sudah putus hubungan. Tuhan nggak punya lagi alat. Nih, kita baca terus. Tuhan Allah bekerja, Tuhan Allah bekerja melalui manifestasi rohnya untuk menegur dan meyakinkan orang berdosa akan dosanya. Jadi melalui roh nubuat, melalui tulisan-tulisan Nyonya Victor Utef, Tuhan itu mau memberitahu tentang orang-orang itu akan dosa-dosanya. Tapi kalau roh ini ditolak, ya kita baca tuh, maka jika pekerjaan roh ini pada akhirnya ditolak, tidak ada lagi apapun yang Tuhan punya untuk membangunkan orang-orang yang berdosa ini. Jadi artinya ini satu-satunya, ya, ini satu-satunya. Ya ingat Ibrani 1 ayat 1, Tuhan di akhir zaman ini berbicara melalui anaknya. Di masa lalu Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, di akhir zaman melalui anaknya. Jadi kalau anaknya ini ditolak bagi orang yang di akhir zaman, anaknya ini adalah roh nubuat, ya. Maka kalau nggak diterima, maka Tuhan nggak punya lagi sarana lain. Tak akan ada lagi apapun yang dapat Allah perbuat bagi jiwa sumber terakhir dari kemurahan ilahi telah dilaksanakan. Tidak ada lagi. Jadi saudara, kenapa ini saya tampilkan kepada saudara sebagai prinsip? Karena saudara harus hati-hati. Saudara bisa saja katakan saya masih berada di dalam Yesus, saya begini begono. Ya, tapi kalau saudara sudah menolak, Tuhan nggak punya lagi sarana untuk menobatkan saudara. Jadi saudara hanya seorang mayat hidup yang masih hidup, keliaran ke sana sini, masih ngomong sana koar-koar ke sana sini. Tapi pada dasarnya dari kacamata Tuhan, saudara itu sudah mayat hidup. Ya, seperti kayak 40 tahun orang-orang Israel waktu dia menerima apa yang disampaikan oleh 10 pengintai, ya, mereka sudah memutuskan hubungan dengan Allah, ya, sehingga Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang di atas yang lahir di bawah umur 20 tahun. Selain daripada itu cuma Yusak dan Kaleb, yang lainnya mayat hidup yang berjalan. Ya, nggak tahu, dia ditungguin aja dia matinya sampai kapan. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ini prinsip roh nubuat, kebenaran yang Tuhan sampaikan itu sarana. Jadi kalau misalkan kita bicara time setting, kita kasih tulisan-tulisan Nyonya White, kita tampilkan tulisan-tulisan yang mendukung dari roh nubuat dari Victor Utef, maka jangan coba-coba saudara tolak. Anda anggap sebagai berasal dari setan. Ketika saudara katakan itu tulisan Nyonya White dan Victor Utef itu adalah berasal dari setan, sudah putus hubungan. Saudara tidak punya lagi sarana untuk bisa dibangunkan. Ya, walaupun yang menyampaikan hanya kita-kita yang sederhana begini, jangan coba-coba. Selama itu roh nubuat Nyonya White Victor Utef, jangan Anda remehkan. Oke, lanjut, Ana. Ya, ini saya tegaskan kepada saudara-saudara, karena saudara-saudara adalah orang-orang yang berpotensi digoyang soal angin-angin pengajaran. Ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu soal time setting, ingat, hati-hati. Selama yang disampaikan tentang time setting itu dari roh nubuat, jangan coba-coba ditawarkan. Jangan ditawar-tawar. Ya, kita baca paragraf yang berikutnya, ini yang paling singkat, cuma 3 baris. Tanpa penerangan dari roh, maka manusia tak akan mampu untuk membedakan kebenaran daripada kesalahan. Lalu mereka akan jatuh ke bawah pencobaan-pencobaan setan yang licik. Coba lihat. Jadi kalau nggak ada roh, kita udah tolak, maka nggak ada sarana yang Tuhan bisa bicara. Lalu apa? Lalu binasa? Tidak binasa, saudara. Yaitu saudara cuma jadi mayat hidup. Tapi saudara jatuh di dalam cobaan-cobaan setan. Ya, yang bisa bertahan dari cobaan setan bagaimana?
kebalikan aja dari kata-kata ini, yaitu apa? Yaitu mereka yang mendasarkan pengetahuan kebenarannya dari penerangan dari roh. Ya, kita balik aja nih, tanpa penerangan dari roh, maka manusia tak akan mampu membedakan kebenaran. Jadi kalau orang yang menggunakan penerangan dari roh, maka ia akan mampu membedakan kebenaran daripada kesalahan. Ya, lalu mereka tidak akan jatuh ke bawah cobaan-cobaan setan. Kita memahaminya secara kebalikan saja. Nah, ini kita lihat tuh, melalui roh juga banyak pengajaran Kristus ya yang mula-mula tidak dipahami itu nanti ya, dan kerap kali pengajaran-pengajaran tampak hampir dilupakan. Saking nggak dipahami oleh mereka, akhirnya dilupakan. Tetapi di bawah pengaruh Roh Kudus, kebenaran ini kemudian dihidupkan kembali dengan terang, dan melalui murid-murid kebenaran itu dibawakan jelas di hadapan orang-orang yang baru bertobat, ditambahkan kepada jemaat. Ya, ini awalnya sebelum dia membawakan kepada bertambah ke jemaat, sebelumnya itu di antara mereka sendiri juga Roh Allah itu memimpin. Akhirnya dia bisa mengenal bahwa kerajaan Yesus itu tidak dari dunia ini. Ya, kan awalnya murid-murid Yesus itu kecewa ketika Yesus mati. Ya, tapi setelah Yesus bangkit, terus Yesus membukakan pengertian melalui bimbingan rohnya. Jadi akhirnya pengetahuan yang tidak dia pahami dan akhir-akhir sampai-sampai hampir dilupakan, akhirnya mereka bisa memahami. Jadi ini adalah pekerjaan roh. Hati-hati saudara, jangan ditolak itu pekerjaan roh ya. Sebarang siapa yang menunggu sampai seluruh pengetahuan kebenaran. Jadi ini ada lagi nih yang kayak gini nih. Ada yang kayak tadi, saya nunggu aja deh kalau 2027 nggak jadi ya 2028, 2029. Saya tunggu aja deh. Nah, kalau ada yang seperti ini, bacaan ini benar-benar menghakimi orang tersebut. Barang siapa yang menunggu sampai seluruh pengetahuan kebenaran dimiliki, ya sampai semuanya harus benar-benar terjadi, ya nanti ada di bacaan yang lain. Kalau ini soal dimiliki, baru ia mau melaksanakan imannya, ia tidak akan memperoleh berkat dari Allah. Jadi kalau dia nunggu dulu semuanya, itu Tuhan tidak akan memberikan berkat kepada dia. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang kita harus paham. Jangan anggap remeh, saudara-saudara. Jangan karena Anda bergaul dengan lingkungan, terus ketemu saudara-saudara yang berseberangan, terus saudara akhirnya memandang tulisan-tulisan itu dengan segitu mudahnya. Bahkan saudara ketika ada kebenaran yang dibukakan, Anda anggap sebagai datang dari setan. Itu hati-hati. Saudara mungkin fisik saudara masih kuat, gagah, tapi dari kacamata surga Anda hanya seorang mayat hidup. Ya. Nah, yang berikutnya kita harus tahu tuntutan apa yang Tuhan minta dari kita. Nah, ini yang berat. Pada zaman ini, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali dalam awan-awan surga, itu kapan? Ya kita sekarang. Pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis harus dilaksanakan. Ya, coba lihat pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis harus dilaksanakan. Pekerjaan apa itu? Itu pekabaran tentang baptisan. Jadi pekabaran memberikan pengetahuan atau mentobatkan orang-orang. Itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Ya, jadi harus ada pekabaran yang disampaikan. Dan itu diberikan tugas kepada Yohanes Pembaptis. Dan kita adalah Yohanes Pembaptis akhir zaman. Allah memanggil orang-orang yang akan menyiapkan satu umat supaya tahan berdiri. Nah, Allah memanggil orang-orang. Jadi bukan seorang Yohanes Pembaptis seorang diri, tapi ada orang-orang. Ya, orang-orang akan mempersiapkan satu umat supaya tahan berdiri pada hari Tuhan yang besar. Dan satu umat supaya tahan berdiri itu siapa? Itu 144.000. Nah, sebelum si 144.000 ini tahan berdiri, Tuhan akan memanggil orang-orang, dan orang-orang itu siapa? Ya kita. Ya, agar kita sanggup menyampaikan suatu pekabaran seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, ini yang warna kuning, maka kita harus mempunyai pengalaman rohani. Saya garis bawahi ya, pengalaman rohani yang sama seperti yang dialaminya. Ini yang Tuhan tuntut dari kita. Yaitu apa? Hidup kerohanian yang sama kayak Yohanes Pembaptis. Yaitu apa? Rela berkorban, rela meninggalkan semua kehidupan yang sebelumnya, rela berubah, rela dilecehkan, rela dihina.
rela untuk kehilangan segala-galanya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari ini. Saudara mau? Saudara bersedia? Ini yang jadi masalah bagi kita, banyak di antara kita. Ya, banyak yang mau menuruti kebenaran, tapi tidak rela meninggalkan semua kehidupan sebelumnya. Dan pelajaran ini memberikan satu jawaban. Kalau kamu tidak bisa serupa dengan Yohanes Pembaptis, artinya kamu bukan pekerja-pekerja yang akan Tuhan gunakan. Baca baik-baik bacaan ini, ya, agar kita sanggup menyampaikan suatu pekabaran seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, maka kita harus mempunyai pengalaman, harus, bukan sebaiknya. Kita harus mempunyai pengalaman rohani yang sama seperti yang dialaminya. Pekerjaan yang sama harus dikerjakan dalam diri kita. Kita harus memandang Allah, dan dalam memandang kepadanya kita kehilangan pandangan akan diri sendiri. Ini dia, ya, ini tugas bagi orang-orang yang mau dikasih pekerjaan yang terakhir, yaitu dia harus hilang dirinya sendiri. Ya, ini saudara siapa Martin, inilah yang kita belajar dari berminggu-minggu Zoom. Ya, kita menggali banyak tulisan Nyonya White tentang hal ini. Ya, mungkin kalau saudara-saudara melihat kok bicaranya tentang ini moral terus-terusan, kok nggak bicara tentang hukum upacara, karena ternyata kita ada tugas yang harus kita lakukan sebelum kita mau dikasih tugas menjadi pembawa-bawa pekerjaan kepada buah-buah kedua. Tugasnya itu adalah apa? Kita harus kehilangan pandangan akan diri sendiri. Ini bukan hal yang mudah, ini hal yang sulit. Tapi kita harus menang. Kita sedang mendekati akhir dari segala bumi ini. Maka berbagai bidang pekerjaan Allah harus dimajukan dengan lebih banyak berkorban daripada sebelumnya. Ini tadi Victor kan minta dijelaskan. Ya, coba kita baca pelan-pelan. Maka berbagai bidang pekerjaan Allah, kita sedang mendekati akhir dari sejarah bumi ini. Jadi kita udah berada di akhir. Dan untuk yang paling terakhir ini dikatakan apa? Maka berbagai bidang pekerjaan Allah harus dimajukan. Jadi berbagai pekerjaan bidang Allah, ya, bidang pekerjaan Allah, bukan bidang pekerjaan kehidupan sehari-hari. Bidang pekerjaan Allah harus dimajukan. Caranya bagaimana? Dengan lebih banyak berkorban daripada sebelumnya. Jadi kalau dulu kita pengorbanannya misalkan reformasi kesehatan, dulu makan daging, ya, itu masih ya gaya hidup yang biasa-biasa, terus kita berkorban. Sekarang harus lebih-lebih lagi jauh daripada sekedar berhenti makan daging. Kita harus rela berkorban lebih jauh lagi. Sejauh apa pengorbanan kita? Sejauh seperti Yohanes Pembaptis. Saudara udah tahu tidak pengalamannya Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu orang tuanya sampai bela-belain untuk mendidik Yohanes Pembaptis. Dia pindah dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, saya nggak tahu di mana, dia pindah ke desa. Ya, itu yang dilakukan oleh Elizabeth sama Zakaria. Tapi setelah dia dewasa, Yohanes Pembaptis melihat bahwa keberadaan dia di desa ternyata masih kurang untuk menjaga kerohaniannya tetap murni. Ya, karena dia takut sekali dia bisa jatuh, maka dia berpindah, ya, lebih lanjut ke padang gurun. Dia tidak lagi tinggal sama bapak mamanya, tapi dia tinggal sendirian di padang gurun. Untuk apa? Karena dia mempertahankan kerohaniannya tetap murni. Ya, dan itu adalah contoh yang diharuskan kita menerapkan pengalaman rohani yang sama dari Yohanes Pembaptis. Saudara, mudah? Ini tidak mudah. Banyak yang menolak di antara kita. Banyak yang rentan. Ah, saya hidup di sini aja udah banyak kekurangan, udah begini kok. Ah, saya bisa kok jaga diri saya. Silakan saja, ya. Yang membuat pernyataan-pernyataan itu kira-kira siapa yang mengilhami demikian? Adakah roh Allah mengilhami demikian? Jelas-jelas roh yang berbeda. Kalau roh Allah yang mengilhami dia, ya, mengilhami orang yang mengatakan demikian, pasti dia akan menyuruh apa? Serupa dengan Yohanes Pembaptis. Kalau ada yang nawar-nawar,
jelas itu yang mengilhami adalah roh yang berbeda dengan roh yang menyuruh kita harus serupa dengan Yohanes Pembaptis. Nah, halangan terbesar, nah ini dia. Halangan terbesar kita untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis adalah, kita lihat nih, halangan besar bagi penyambutan maupun untuk pemberitaan kebenaran ialah, ya, halangan terbesar bagi penyambutan. Jadi penyambutan itu berkaitan dengan diri kita mau menerima tuntutan Tuhan maupun untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Ialah kenyataan bahwa ia itu, ya, kebenaran yang dibagikan itu mengandung hal yang tidak menyenangkan dan kecelaan. Jadi satu tidak menyenangkan karena kita maunya senang, ya. Tapi kebenaran yang diberikan kepada kita tentang kita harus seperti Yohanes Pembaptis jelas-jelas tidak menyenangkan. Ya. Jadi ini yang menjadi penghalang kebenaran untuk bisa diterima oleh kita karena kebenaran itu tidak menyenangkan. Yang pertama tidak menyenangkan aja udah menjadi masalah. Yang kedua dicela, dihina, diketawain, ya. Ya, diremehin, dibilang bego, dibilang bodoh, dibilang nggak waras lah, dibilang orang gila lah. Itu lebih lagi membuat kita semakin down dan semakin kita akhirnya ya udahlah saya hidup gini aja lah. Ya, mudah-mudahan selamat lah. Tuhan mengerti saya lah. Nah, kembali lagi yang mengilhami pikiran-pikiran demikian kira-kira siapa? Jelas-jelas kalau Roh Allah yang mengilhami kita, pasti Roh Allah akan mengajak kita untuk memahami apa yang dituntut oleh Nyonya White. Kalau sampai bertentangan dengan apa yang Nyonya White kan sampaikan, jelas-jelas itu roh yang berbeda. Simpel saja, nggak usah susah-susah memahaminya. Inilah satu-satunya argumentasi melawan kebenaran yang tidak pernah dapat ditolak oleh para pembawanya. Ini satu-satunya. Jadi nggak ada argumentasi yang lainnya. Ini satu-satunya. Mau kamu putar kemana ketika tuntutan suruh meninggalkan kehidupanmu, berpisahlah kamu dengan pergaulan, jangan lagi menyentuh barang yang najis. Kalau ada orang yang menolak, mau pakai cara apapun, jawabannya sama kayak gini. Semua kalau ditarik-tarik, kesimpulannya sama. Karena apa? Karena tuntutan itu tidak menyenangkan dan kecelaan. Namun hal itu tidak akan mengecilkan hati para pengikut Kristus yang sejati. Nah, jadi ada pengikut Kristus yang sejati dan ada yang tidak sejati. Nah, yang sejati dia nggak ada masalah gitu loh. Mau kebenaran itu tidak menyenangkan nggak masalah. Dia dicela, dihina nggak masalah bagi dia. Tapi masalah bagi orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Kristus tapi tidak sejati. Ini jadi masalah. Ya, jadi artinya kebenaran ini pada saat ditawarkan itu menimbulkan perpecahan di antara umat-umatnya. Ya. Di antara pengikut Kristus itu menjadi ada dua kelompok, yaitu yang menerima tidak bermasalah dengan tuntutan Tuhan, ada yang menjadikan itu masalah. Mereka itu tidak akan menunggu sampai kebenaran itu menjadi terkenal, nggak nunggu dia. Dia nggak nunggu nih kebenaran diterima oleh orang banyak baru saya ikut. Tidak, dia tidak nunggu. Karena yakin akan tugas kewajibannya, maka mereka dengan terbuka menyambut salib itu. Dia terbuka menyambut. Walaupun itu tidak menyenangkan, tapi dia sambut. Bersama-sama dengan Rasul Paulus yang memperhitungkan bahwa kesusahan kita yang ringan, yang hanya untuk sementara ini akan memberikan bagi kita suatu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan berbobot. Ya, kesusahan kita yang ringan. Apa iya ringan? Kalau kita disuruh jadi kayak Yohanes Pembaptis ringan, itu berat loh. Kita suruh berhenti kerja, suruh meninggalkan semua kehidupan kita. Ya, bahkan si Yohanes Pembaptis lebih ekstrim lagi, dia malah pindah ke padang gurun, lebih gila lagi itu. Ya, kok dibilang ringan? Ringan di mananya? Nah, kenapa kita bilang berat? Nanti kita akan bahas di dalam pembelajaran kita. Berat dan ringannya. Ya, ringan menurut siapa, berat menurut siapa, nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran kita lebih lanjut. Bersama-sama dengan dia yang dahulu, yang menghargai kecelaan Kristus sebagai harta kekayaan yang jauh lebih mahal daripada kekayaan-kekayaan di Mesir. Jadi bersama-sama dengan dia yang dahulu yang menghargai kecelaan Kristus sebagai harta kekayaan jauh lebih mahal daripada kekayaan di Mesir. Itu yang si Paulus
ya rasakan. Dan itulah contoh dari pelajaran yang dijalani oleh Paulus. Bagaimana dia merelakan. Paulus seorang petinggi di zaman rasul-rasul itu, ya. Dia orang yang disegani, ya, orang yang terhormat, tapi dia rela berkorban. Dan pengorbanan yang seperti itu juga diminta kepada kita bagi orang-orang yang akan bekerja di dalam mendekati akhir dari sejarah bumi ini. Kita harus lebih banyak berkorban dari sebelumnya. Ana boleh katakan, kita harus lebih banyak berkorban dari sebelumnya. Jadi kalau kita nggak mau berkorban, ya sudah, saudara, lebih baik pikirkan apa mau diteruskan belajar kebenaran, atau saudara tinggalkan aja kebenaran ini, karena nggak ada gunanya. Belajar, tapi kalau saudara tidak mau meninggalkan segala sesuatu, Tuhan nggak hargai. Tuhan hargai adalah iman plus perbuatan. Jadi kalau perbuatan saudara berbeda dengan iman saudara, lebih baik saudara udah tahu kan rumusnya, udah tinggalin aja. Gak usah diteruskan. Oke? Kira-kira renungan pendahuluan kita demikian.